أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأتاه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, yang mana mungkin hari ini kita dapati cuaca agak ekstrim. Angin kenceng, panas, tapi anginnya adem gitu. Nah, ini biasanya marak awake mletring ini. Makanya ya mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kesehatan dan keberkahan. Melanjutkan pembahasan kita dari sebelumnya, yaitu kita sedang membahas sebuah kitab atau ya potongan dari Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari ini bisa dikatakan hadis atau mungkin kitab paling sahih setelah Al-Quran. Selektif sekali Imam Bukhari memilih perawi-perawinya sehingga kategori hadis ini bisa dikatakan hadis paling sahih di dunia. Nah, di antara hadis Sahih Bukhari yang ada 7.000 sekian hadis ini, kita belajar tentang sebuah tema yang diambil oleh Imam Bukhari, yaitu tentang kitab Ar-Riqaq, yaitu hal-hal yang bisa melembutkan hati, agar bisa melembutkan hati kita yang mungkin gampang atau cenderung menjadi keras. Setelah mungkin hadis-hadis sebelumnya kita tegaskan bahwasanya dunia ini adalah hanya sementara. Jadi kan selalu Imam Bukhari mengingatkan bahwasanya hakikat dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang sebentar, dan akhirat adalah tempat tujuan akhir kita. Akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Namun demikian, Imam Bukhari dalam bab ini beliau agak sedikit ngerim, jangan sampai orientasi kita, maksudnya ketika seseorang itu terlalu bersemangat bahwasanya kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang hakiki, kemudian kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara, sampai seseorang itu memforsir dirinya melebihi kapasitasnya. Makanya dirim. Imam dalam bab ke-18 ini Imam Bukhari membuat judul bab Babul Qasdi wal Mudawamati alal amal. Bab sedengan tapi kontinu di dalam beramal. Jadi di sini seseorang ketika betul-betul dia terpatri dalam dirinya kehidupan dunia ini hanya sementara, kemudian kehidupan akhirat, kehidupan hakiki, itu bisa menjadikan seseorang terlalu bersemangat sampai memforsir dirinya melebihi kapasitasnya. Ini yang jangan sampai terjadi. Makanya diingatkan, ngono yo ngono tapi ojo ngono. Tetap kita tidak boleh lupa hakikinya ini, bahwasanya kita yang banyak lalai dari kehidupan dunia ini, banyak sekali melalaikan akhirat, diingatkan tentang akhirat. Tapi nek eling ojo kebablasan. Makanya babul qasdi wal mudawamati 'alal amal. Bab sedengan atau sederhana tapi kontinu dalam beramal. Ini yang bisa membawa kita atau bisa
tips yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya. Imam Bukhari berkata, hadis pertama, Haddatsana Abdan akhbarana Abi an Syu'bah an Ash'ath qala sami'tu Abi qala sami'tu Masruqan qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Masruq bertanya kepada Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibunda Aisyah, ayul amal kana ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Amal bagaimana toh yang disukai oleh Rasulullah itu yang seperti apa? Jadi Masruq ini pengen nanya, Nabi itu yang seneng tuh amal yang bagaimana? Kemudian qalat Aisyah menjawab, ad-daim, yaitu amal yang rutin atau continue. Qala qultu fa ayu hinin kana yakumu? Qalat kana yakumu idza sami'as sharih. Kemudian dia nanya lagi. Jadi yang amal yang dicintai oleh Nabi itu amal yang continue, rutin. Terus dia nanya, loh, Nabi itu mulai sholat malam kapan? Kemudian Aisyah menjawab, hina kana yakumu idza sami'as sharih. Nabi itu mulai sholat malam kalau sudah mendengar ayam berkokok. Berarti sudah sepertiga malam yang akhir. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi pun meskipun beliau ini orang paling bertakwa di dunia, orang paling takut kepada Allah di dunia, beliau kapan mulai sholat malam? Itu ketika ayam jantan mulai berkokok. Jadi ketika lewat tengah malam, jam 2, jam 3 itu baru mulai bukan mulai awal malam sampai akhir malam. Meskipun orang itu semangatnya kayak apa, tapi tidak berarti dia harus memforsir ibadahnya mulai dari habis isya sampai subuh, itu ya enggak. Nabi tidur dulu, awal habis isya Nabi beliau tidur sampai ketika akhir malam beliau bangun untuk sholat malam. Kurang luwih ya padha karo dhewe. Nek tangi. Jadi ini dalam hadis lain contoh ya, sahabat itu saking semangatnya mereka dalam ibadah itu pernah mereka ada 3 orang sahabat datang kepada ibunda Aisyah nanya, wahai lafadz hadisnya itu kepada istrinya Nabi. Nabi itu kalau ibadahnya gimana toh? Nah, ketika diceritain Nabi itu ibadahnya begini loh. Ketika awal malam tidur, kemudian habis itu menjelang akhir malam beliau bangun untuk sholat malam. Sebelum subuh beliau sempatkan tidur dulu sebentar. Habis itu biar subuhnya seger. Diceritakan seperti itu. Ka'annahum taqalluha. 3 orang ini nganggap mosok Nabi kok amalane gur ngono tok. Menganggap remeh. Lah iya, terus mereka berkata, lah iya, gimana posisi kita dengan Nabi? Wong Nabi itu dosa-dosanya sudah diampuni, terus sudah dijamin surga. Yus, umpama Nabi amal seperti itu ya biasa. Kalau kita harus lebih semangat lagi. Salah satu di antara mereka bertiga mengatakan, saya akan puasa terus, tidak pernah berbuka selamanya. Jadi siang hari dia akan berpuasa terus, tidak pernah bolong. Dia berazam, salah satu mereka. Salah satu dari, kemudian yang lainnya ngomong, saya akan sholat malam terus, mulai dari awal malam sampai akhir malam, selamanya. Kemudian salah satu dari mereka yang mengatakan, saya tidak akan menikah, saya akan fokus ibadah, karena nikah ini bisa mengganggu konsentrasi ibadah. Nah, dengarlah, Nabi mendengar ucapan mereka, dipanggil mereka. Kalian berkata begini. Ya, lalu Nabi mengatakan, saya adalah orang manusia paling bertakwa di dunia ini. Saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi juga kadang nggak puasa. Saya menikahi wanita. Berarti, faman rohiba an sunati falaisa mini. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan golongan. Jadi Nabi mengatakan, ngono yo ngono tapi ojo ngono. Ini sahabat mereka semangat sekali dalam ibadah. Saking ngegasnya kebablasan direm. Lah dhewe
Ngegasnya urung sempat mandek terus. Ini gambaran yang seperti itu. Jadi yang paling baik amalan menurut Nabi adalah sesuatu yang dikerjakan secara rutin menurut kemampuan kita. Coba kita ukur diri kita. Kira-kira aku dalam sehari semalam ibadah yang bisa saya lakukan tapi itu bisa rutin apa? Sholat misalnya. Misalnya sholat sunnah yang bisa kita rutin kita lakukan apa? Witir. Sholat malam witir, serakaat atau 3 rakaat, bangun sebentar sebelum sholat subuh, itu mudah insya Allah. Bagi yang dimudahkan oleh Allah. Tapi kita bisa melakukan ini secara rutin, itu baik. Tapi kalau kita bisa paksa diri kita lebih baik lagi, pasti akan lebih baik lagi. Jangan kita, mungkin kalau kita membaca biografi para ulama-ulama terdahulu, bisa bagaimana mereka membaca Al-Quran. Imam Syafi'i misalnya ketika Ramadan, pagi kata Quran, sore kata Quran, dino kata bidu gitu. Kalau kita bayangkan kita begitu semangatnya, wah aku pengen ngikuti mereka, langsung begitu ya. Iso sedino baru itu seminggu maca Quran iso. Bukan begitu. Ibadah itu yang sesuai dengan kemampuan kita tapi continue. Ini yang kita harapkan. Maca Quran. Misalnya kita mengukur diri kita, aku mau corong halaman ini nggak berat, sehari nggak 2 halaman itu nggak berat, tapi ini jangan ditinggalkan terus sehari ini, besoknya lagi 2 halaman lagi 2 halaman. Kok dikira-kira 2 halaman ini terlalu sedikit, tambahin lagi. Oh, umpama saya jadi 5 halaman, habis subuh baca 1 halaman, habis zuhur 1 halaman. Asar 1 halaman, maghrib 1 halaman, isya 1 halaman. Berarti dalam waktu 4 hari dia bisa dalam waktu 4 hari dia bisa membaca 1 juz. Ini kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang berat. Tapi ketika dia bisa mengerjakan secara rutin terus, ini adalah amal yang terbaik yang seperti itu. Itu yang paling disukai oleh Nabi. Otomatis Nabi menyukai amalan yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini isyarat agar kita bisa mengukur diri kita, amal kita berusaha mempunyai amalan yang bisa rutin kita kerjakan, entah itu membaca Quran, entah itu sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha misalnya. Tapi kita bisa dalam mengerjakan itu bisa continue terus itu. Bukan semangat pisan tok misalnya sedino. Kalau pas dia kondisi semangat dia baca Quran sampai 2 juz baru kuwi sesuk wis tele-tele. Orang baca Quran blas seminggu gitu. Bukan seperti itu, tapi amal yang bisa dikerjakan secara rutin. Bahkan mereka para ulama-ulama terdahulu ketika mereka punya amalan-amalan yang top itu, mereka juga melatih dirinya sedikit demi sedikit. Makanya siapa itu ulama? Saya dilupakan. Saya berjuang keras untuk sholat malam selama setahun. Jadi selama setahun itu dia berjuang keras untuk dirinya itu dipaksa betul ngantuk tangi selama setahun. Habis itu setelah saya bisa menikmati sholat malam selama 20 tahun. Ini kan berarti dia melatih dirinya terus. Tapi dia bisa melakukan secara kontinu. Itu yang diharapkan. Bukan amalan yang sekali semangat habis itu putus. Karena resikonya kita selalu semangat beramal melebihi memforsir diri kita akan putus di tengah jalan. Wah, aku sedino satu juz bisa, maca Quran 1 juz. Terus 3 dino iso, 4 dino iso, 5 dino terus baru bosan. Ini kelemahan kita seperti itu. Makanya kita berusaha ukur diri kita apa yang bisa kita lakukan agar bisa continue. Ini. Kemudian hadis yang kedua, hadatsana Qutaibah an Malik an Hisham ibni Urwah an Abi an Aisyah annaha qalat kana ahabul amal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yadumu alaihi sahibuhu. Jadi amal yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu amal yang menjadikan pelaku amal itu bisa continue dalam beramal. Ini bagaimana
kita berusaha karena itu tadi tujuan kita dunia akhirat ini kan perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita kesemangatan kita beramal kita cuman sekedarnya, ya ini pasti bekal kita nggak cukup. Kita butuh amal yang kontinu untuk meraih bekal sebanyak-banyaknya. Kita berusaha meraup bekal ini, tapi bisa terus menerus sampai akhir hayat kita. Umur kita cuma sedikit, umur kita terbatas. Jangan sampai kita sia-siakan. Makanya kita berusaha dalam kita aktivitas mungkin aktivitasnya banyak, yunang pasar, yunang sawah, tapi di sela-sela itu pasti ada ibadah-ibadah yang kita bisa continue di dalam beramal. Contohnya mudah itu, sholat duha misalnya 2 rakaat aja, nggak usah kita ngukur dirinya, dia bisa, udah lakukan ini terus 2 rakaat. Tapi jangan putus ini. Baca Quran yang kayak gitu. Misalnya nggak sampai 1 halaman sak rukuk, ya wes monggo silakan. Itu dilakukan terus menerus. Kalau kiranya terlalu sedikit tambahin. Dan juga sholat malam, doa malam, zikir-zikir, ini jangan kita tinggalkan. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan, hadatsana Adam, hadatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunajji ahadan minkum amaluhu. Nabi mengatakan bahwasanya salah seorang dari kalian itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. La yunajji ahadan minkum amaluhu. Amal seseorang, amal kalian itu tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka. Qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu Nabi? Apakah amal jenengan juga tidak bisa menyelamatkan dari neraka masuk ke dalam surga? Wala ana, saya juga enggak bisa. Illa ayaghamatani Allahu bi rahmati. Kecuali Allah selalu meliputi saya dengan rahmatnya. Jadi yang bisa membuat kita masuk surga itu bukan amal kita. Ini yang harus kita ingat. Amal kita itu bukan sebagai alat bayar masuk surga, enggak. Karena surga dengan amal kita itu sama sekali enggak sebanding. Amal kita enggak seberapa jika dibandingkan dengan surga. Kita cuma amal kita cuma sangat sedikit. Tapi watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, sebab amalan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya menjadikan wasilah. Dengan amal ini menjadi sebab seseorang mendapatkan surga. Tapi meskipun begitu, surga mau dibayar nganggo amalan itu enggak cukup. Wong surga ini sesuatu yang nikmat dan itu kekal selama-lamanya. Enggak akan sebanding dibandingkan dengan ibadah kita yang cuma sebentar. Tapi kita untuk meraih surga itu membutuhkan amal kita. Makanya jangan ujub dengan amal kita. Jangan merasa amal kita bisa untuk membeli surga. Makanya Nabi mengatakan, kalian tidak bisa masuk surga dengan amal kalian. Engkau juga Nabi, saya juga nggak bisa, kecuali Allah membungkus amalku dengan rahmat Allah. Maksudnya apa? Yaitu tadi yang pertama, Allah menjadikan kita mendapatkan surga sebab amalan kita, tapi surga tidak disebanding. Bisa juga Allah menjadikan kita bisa beramal itu sebab rahmat Allah. Allah membuat kita, memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan sesuatu. Kita tidak bisa mungkin, seseorang tidak bisa mungkin bisa bangun malam kecuali atas taufik dari Allah. Dia bisa pasang alarm jam 3 malam, jam setengah 4 malam. Ketika alarm bunyi langsung bangun. Itu atas taufik dari Allah dia bisa bangun. Kalau tanpa itu tidak mungkin bisa. Ikur dipateni tok alarm turu maneh. Subuh yang ngono. Makanya kita tidak mungkin bisa beramal kecuali atas taufik dari Allah, atas rahmat dari Allah. Makanya illa ayaghabatan Allahu bi rahmati. Kecuali Allah membungkus saya dengan rahmatnya, baru saya bisa mendapatkan surga. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, saddidu wa qaribu. Nah ini, saddidu wa qaribu, berusahalah tepat. Nek ora, yo rodok tepat sithik.
Jadi kalau sadat, kalau kita gambarkan orang mana set itu kan, ini ada sasaran yang biasanya tempat apa? Kalau orang mana itu kan ada tempat sasarannya di tengah bunder gitu kan, nilainya 100. Jadi di sekitarnya ini ada bunderan ini 90, 80, 70 gitu. Jadi yang tepat yang 100 ini kalau kita malas set tepat celep pas yang tengah itu kan dapatnya 100. Itu namanya sadat. Pas. Nek ora iso ngono, jadi Nabi mengatakan menganalogikan dengan orang yang mana. Berusahalah tepat. Nek ora iso, ya rodok melenceng sithik tapi mendekati bunderan tengah itu. Jangan sasaran di sana manai rono, namanya melenceng adoh itu. Bukan sadidu wa qaribu. Nek ora iso pas, ya rodok sekitar sithik. Maksudnya apa? Kalian fokuslah pada kualitas amalan itu, jangan pada kuantitasnya. Salat yang paling utama yaitu yang kita khusyuk di dalamnya, menghadirkan perasaan kita, bisa meresapi doa-doa yang kita baca. Ini namanya sadat. Berusahalah tepat di dalam sholat. Misalnya kita mengerjakan sholat Allahu Akbar, kita betul-betul menghadirkan Allah di depan kita. Allah Maha Besar, Allah meskipun Allah di atas kita, Allah mengetahui segalanya, bisa bahwasanya Allah Maha Besar terhadap semua makhluk-makhluknya. Kita membaca, merenungi khusyuk, betul tumakninah Quran kita, ini namanya sadat. Berusahalah tepat. Tapi apa ya wong fokus mulai dari takbir sampai salam kira-kira bisa fokus kayak gitu? Jarang. Mesti enak minggu-minggu itu. Hanya Nabi mengatakan ada orang itu sholat, dia dapat separuh pahala sholatnya, ada yang 1/4 pahala sholatnya, ada yang 1/6, ada yang 1/10. Maksudnya masing-masing orang itu pahalanya beda-beda berdasarkan kekhusyuan dia. Bisa jadi seseorang itu berdampingan A dengan B jejer, tapi kualitas pahalanya itu bagaikan langit dan bumi. Si hiji ngalamun mulai awal sampai akhir, si hiji betul-betul fokus. Beda pahala. Makanya sadat di sini. Sadidu. Berusahalah benar ketika kamu mengerjakan ibadah. Salat itu betul-betul kita fokus mulai dari awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu betul-betul kita fokus di dalam ibadah kita, menghadirkan hati sehingga menghadirkan ketenangan jiwa kita. Nek orang ngono minimal kita berusaha terus dikawal perasaan. Misalnya setan menggok rono lagi enak-enak, lagi asiknya sholat, tahu-tahu kita kelingan dodolane, kelingan sawai, kelingan liya-liyane misalnya. Ya wis dibalekne meneh. Namanya waqaribu, mendekatilah tepat. Membaca Al-Quran juga bisa baca Quran. Kita berusaha kualitas yang paling utama membaca Quran itu betul-betul kita bisa mentadaburi apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu betul-betul kita hadirkan bahwasanya kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Misalnya gitu. Nek ora iso ngono yo, minimal kita berusaha fokus. Jangan kita cuma baca yaitu tadi bacaan Al-Fatihah itu saking hafalin mungkin kalau kita sambil mikir liyane itu yo rampung. Alhamdulillahirabbil alamin karo mikir opo ngono yo iso tekan amin yo. Bukan itu maksudnya. Tapi sadat berusaha tepat, nek ora ngono minimal yang mendekati dengan tepat. Ini perlu kita latih. Dan ya butuh proses. Terutama mungkin bagi yaitu jenengan yang biasa sholat, kita harus berusaha tahu maknanya bacaan-bacaan sholat kita. Kita harus berusaha tahu. Jangan sampai ngambang sholat tapi nggak ngerti maknanya. Saat itu waqaribu. Kemudian Nabi menggambarkan sabda berikutnya, waktu waruhu wa syai'un minal duljah wal qasta al qasta tabaluhu. Jadi Nabi menggambarkan gambaran lain, koyok wong melakukan perjalanan jauh. Ketika kamu menuju suatu tempat, ya udah jalanlah kamu di
waktu pagi atau waktu sore dan sedikit waktu malam. Jadi ketika mungkin melakukan perjalanan pagi, jalan dan matahari masih enak nih gue melaku. Kemudian ketika sudah siang matahari sudah panas ya ngeyup sih, kemudian istirahat. Ketika sudah agak reda sedikit lanjutkan perjalanan lagi. Ketika sudah malam ya lanjutkan perjalanan sedikit, habis itu istirahat total sampai pagi gitu maksudnya. Ketika kamu melakukan perjalanan, kalau zaman dulu melakukan perjalanan itu ya butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nek kamu begitu pasti akan sampai. Melaku kira-kira kesel leren, melaku kesel leren. Ketika sudah malam istirahat, besok matahari kelihatan lanjutkan lagi perjalanan. Itu kan ngono terus tekan pitung dino, seminggu atau sebulan pasti kamu akan sampai pada tujuan. Itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi ketika kita pengen meraih surga. Ya itulah kita jalan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisanya bagaimana ini? Bisanya yang penting ibadah wajibnya jangan ditinggalkan. Ini kita ngomong bukan ibadah. Tapi kalau ibadah wajib itu pasti harus jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ini ada siksaan tersendiri. Tapi kita mengerjakan ibadah wajib ini disertai dengan amalan-amalan yang lain mengiringinya. Kalau kita bisa beramal dengan kontinu terus kesel ya leren ibadah ya semua. Wengi sore bisanya berdoa malam cuman 10 menit setengah jam lakukan terus begitu kontinu pasti akan sampai tujuan. Kalau kita tujuannya surga ya kita akan dapat karena apa itu sedikit terus ketika dengan rutin maka kita akan mendapatkan apa yang kita tuju. Ojo diforsir, maksudnya gitu. Jangan terlalu diforsir. Fokuslah pada kualitas ibadah, jangan kuantitas. Jangan sampai kita ibadah sholat ini sampai sewengi 10 rakaat, 12 rakaat misalnya, 11 rakaat, tapi kualitasnya nol. Fokusnya banyak teralihkan, kurang khusyuk, gerakannya kurang tumakninah. Bukan itu, tapi ibadah misalnya cuma 3 rakaat mampunya, witir misalnya. Tapi di dalam mengerjakan 3 rakaat itu betul-betul fokus pada kualitas. Mulai dari dia takbiratul ihram sampai dengan salam. Kalau kita baca Quran juga kita perhatikan betul-betul kualitas. Kita berusaha membaca, kita pengen tahu maknanya, baca Quran sehalaman, kita ambil tafsirnya, kita bagaimana kita pelajari ini maksudnya bagaimana ayat yang kita baca ini, syukur-syukur bagaimana tafsirnya. Maka ini akan mendekatkan diri kepada Allah dan kita akan sampai pada tujuan kita. Ini maksudnya. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan. Hadatsana Abdul Aziz ibni Abdullah, hadatsana Sulaiman an Musa ibni Uqbah an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa amalu alla yudkhilakum amalukum jannah wa an ahabbal amal ilallah adwamuha wa in qala. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya berusahalah tepat dalam beramal, atau minimal kalau nggak bisa tepat ya mendekati tepat, dan kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amal kalian. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu amalan yang dia kontinu meskipun sedikit. Ini poinnya di sini. Kita kontinu, yang penting sedikit demi sedikit tapi bisa kontinu, yaitu kontinuitas ini yang kita butuhkan. Kita ukur diri kita apa yang bisa membuat kita kontinu di dalam beramal. Entah itu amal itu tadi, sholat, puasa, atau mungkin sedekah. Ini kita berusaha yang bisa membuat diri kita kontinu di dalam mengamalkannya.
Haddatsani Utsman ibni Abi Syaibah, haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala sa'altu Ummul Mukminin Aisyah. Alqamah berkata, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, qultu ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana yakhussu syai'an minal ayyam. Wahai Bunda Aisyah, apakah Nabi mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Qalat la, kana amaluhu dimah. Nabi enggak seperti itu. Nabi itu amalnya dimah. Dimah itu kalau secara bahasa itu air hujan yang turun enggak begitu terus tapi ajek. Jadi air hujan yang turun curahnya tidak terlalu deras tapi ajek. Jadi amalnya Nabi gitu-gitu aja. Nabi beramal begitu terus. Wa ayyukum yastati'u maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Tapi Aisyah mau lihat siapa dari kalian yang mampu beramal seperti halnya amalnya Nabi. Nabi itu diperlihatkan surga dan neraka, betul-betul orang yang paling takut kepada Allah, ya pasti amalnya continue. Jadi kemudian hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Muhammad bin Zibrikon, hadatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah Nabi bersabda, saddidu wa qaribu, berusahalah tepat kalian dan mendekati tepat kalau tidak bisa tepat. Wa basyiru, dan bergembiralah kalian. Kalau bisa begitu bergembiralah kalian. Fa innahu la yudkhilu ahadan al jannah amaluhu. Seorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu Nabi? Qala wala ana illa ayyaghabatani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Jadi ada tambahan lafaz di sini bahwasanya seseorang enggak bisa masuk surga kecuali, saya pun juga enggak bisa masuk surga kecuali karena Allah menyelimutiku dengan ampunan dan rahmat. Jadi ampunan bagi dosa-dosa Nabi yang telah berlalu. Jadi ini kita membutuhkan ampunan dan juga rahmat ini. Karena dua hal ini yang bisa membuat kita continue dalam beramal. Kita banyak istighfar kepada Allah sehingga dosa kita diampuni, dan juga Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah secara continue. Jadi intinya agar kita beribadah secara continue. Ini kuncinya di sini. Jadi Imam Bukhari ingin mengatakan bahwasanya kita tidak dituntut untuk bisa memforsir diri kita melebihi kapasitas kita. Karena dalam hadis yang lain misalnya, ketika Nabi suatu saat Nabi melihat di masjid itu ada seutas tali di soft perempuan, enek tali ngelewer, ada tali dibentangkan dari sini sampai ke situ. Nabi nanya, iki tali apa ini? Oh itu Nabi, itu punyanya Zainab. Ya terus gue ngopo tali itu? Ini. Jadi kalau Zainab itu dia sholat, dia berdiri lama, nek wis mulai lemes, dia pegangan tali itu biar bisa kuat berdiri. Saking semangatnya ibadah sampai kayak gitu. Sholat berdiri. Kita mungkin nggak bisa bayangkan sholat 3 jam berdiri terus, banyak berdirinya dibandingkan dengan sujudnya. Nek jenengan punya apalan itu enggak heran. Nek apalannya gurkulhu falak binas mungkin gumun. Oh insyaallah. Sahabat mereka seperti itu. Mereka menikmati sholat mereka itu dengan berdiri. Nah ini Zainab nih kalau dia mau wis arep doyong-doyong gitu loh. Dia pegangan tali itu biar kuat berdirinya. Terus sama Nabi, pedoten, putus talinya. Hendaklah seseorang itu beramal sesuai dengan kemampuannya. Nek kira-kira sholat kesel yo lereno, ora kuat ngadeg lho, lungguh oleh. Enggak perlu seperti itu. Jadi ibadah
Sahabat bin saking semangatnya sampai direm-rem gitu. Wis ojo ngono. Saking negase kebablasan. Direm gitu. Nah kita itu butuh seperti itu. Insya Allah nggak sampai direm gitu. Udune malah disurung gitu. Ini sampai seperti itu saudara. Jadi mereka beramal sampai melebihi kapasitasnya. Makanya ada juga cerita Abu Darda sama Salman Al-Farisi. Dua orang ini kan dipersaudarakan. Abu Darda sama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi. Ketika melihat Salman Al-Farisi ketika berkunjung ke rumahnya Abu Darda, melihat bojone Abu Darda itu kok ngelombrot. Seorang perempuan tuh harusnya bersolek kepada suaminya, kok pakaiannya kok gini. Wahai Ummu Darda, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apakah engkau enggak pengen melayani suamimu? Terus jawabannya, lah kalau dulurmu lanang kalau ora butuh donya. Seakan-akan dia enggak butuh saya. Ketika pagi hari dia berpuasa terus, malam hari mulai dari awal sampai subuh sholat terus. Makanya terus Salman nginep malam itu nginep di rumah Abu Darda. Ketika hari itu, ketika waktunya makan, Salman dipersilahkan oleh Abu Darda, monggo silahkan makan, saya sedang puasa. Langsung Salman bilang, saya nggak akan makan kecuali engkau juga makan. Akhirnya terus Abu Darda nggak puasa karena menghormati Salman. Ketika tidur malam, awal malam mulai mau berdiri dicekel, hit, ayo turu sik, tidur. Rodok wengi sithik wis arep ngadeg dicekel meneh. Ayo turu sik. Ya ini engko ae. Baru setelah sepertiga malam yang akhir mereka berdua bangun untuk sholat malam. Terus besoknya Abu Darda dinasihati. Wa inna li rabbika haqqan. Tuhanmu duwe hak. Wa inna li jasadika haqqan. Jasadmu yang duwe hak. Wa inna li ahlika haqqan. Bojomu yang duwe hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Mula masing-masing ini berikanlah haknya masing-masing. Ora kok mbok ibadah terus. Lah kok awakmu mesakne, bojomu ora mbok urus. Ora ngono kuwi. Ini sahabat sampai seperti itu. Ibadah sampai geret-geret direm-rem. Saking semangatnya sampai betul-betul orientasinya tuh akhirat. Kan yo kurang luwih meh koyo dhewe gitu. Makanya seperti itu. Ini ada fase-fase tertentu sahabat dibegitukan. Kemudian hadis terakhir Nabi memberikan tips agar bagaimana kita bisa continue. Imam Bukhari memberikan sebuah tips dari hadis Nabi. Haddatsani Ibrahim bin Mundhir, haddatsana Muhammad bin Fulaih, qala haddatsani Abi an Hilal ibni Ali an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik. Sami'tuhu yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholalana yauman sholatan. Kemudian suatu hari Nabi ngimami kami sholatnya sholat duhur. Jadi Anas bin Malik cerita, suatu saat Nabi pernah ngimami kami sholat duhur. Nah, setelah sholat ini summa raqiyal mimbar fa asyara bi yadihi qiblatal masjid faqala qad uritul an mundu shallaitu lakum as-sholatal al-jannah wan nar mumatsalataini fi qibali hadzal jidar. Jadi Nabi cerita setelah sholat duhur itu loh, Nabi kemudian langsung naik mimbar sini duding ke arah kiblat. Tadi sejak saya ngimami kalian sholat sampai sekarang ini di tembok ini diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Jadi Nabi melihat surga, ditampakkan visual oleh Allah, Nabi bisa melihat surga dan juga Nabi bisa melihat neraka. Falam arakal yaumi fil khair wasyarr. Nabi mengulangi lagi, falam arakal yaumi fil khair wasyarr. Saya betul-betul belum pernah melihat
kebaikan yang sangat indah seperti saat ini dan keburukan yang sangat buruk seperti neraka. Jadi ketika betul-betul Nabi diperlihatkan surga dan neraka itu, Nabi melihat surga dengan segala keindahannya yang luar biasa itu, Nabi, saya baru lihat kali ini keindahan surga yang sangat luar biasa. Dan keburukan neraka yang seperti itu sangat pedih. Siksaan yang ada di neraka itu saya betul-betul mengetahui keburukan yang sebenar-benarnya seperti itu. Jadi surga dan neraka jadikan isyarat bagi kita. Kalau kita pengen ibadah dengan rutin, kita pengen ibadah dengan kontinu, hadirkan di dalam hati kita tentang surga dan neraka. Kalau kita pengen surga dengan segala kenikmatan, kita bayangkan kenikmatan surga yang dengan kenikmatan yang di luar nalar, mala ainun ru'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar tentang keindahan surga, dan belum pernah dinalar oleh sesuatu yang bisa dinalar dengan hatinya manusia. Itu keindahan yang luar biasa. Kalau kita bisa membayangkan keindahan surga, kalau kita ingin meraih surga seperti itu, kita harus beramal, kita harus continue, kita harus beramal sebanyak-banyaknya, maka hal ini bisa membuat kita continue di dalam beramal. Kalau enggak, kita lagi lemes, lagi misalnya kurang semangat, lagi futur misalnya, ingatlah neraka, bahwasanya neraka ini siksaannya sangat pedih. Kalau kita enggak semangat ibadah, kita enggak bisa masuk surga, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita bisa menghadirkan perasaan dua-duanya ini, pengen surga dan pengen jauh dari neraka, maka kita akan bisa beribadah dengan kontinu. Berarti resep kalau pengen kita ibadah dengan kontinu, biar kita enggak bosen, motivasinya itu kita pengen meraih surga dan juga menjauh dari neraka. Makanya Nabi Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu orang ibadahnya kontinu karena beliau diperlihatkan betul-betul surga dan neraka. Ini kita juga kalau pengen seperti itu bisa kontinu, resepnya kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya surga yang begitu indahnya, kekal abadi selama-lamanya, selalu merasakan kenikmatan terus dari mulai masuk sampai abadi gitu. Itu nikmat terus. Dan neraka juga sebenarnya kalau kita pengen meraih surga ya harus betul semangat ibadah. Rodok kesel-kesel sithik, rodok ngelokro-ngelokro sithik dipaksa awak. Karena itu tadi, kalau kita nggak bisa masuk surga, neraka ini adalah sebuah tempat yang siksaannya sangat pedih. Lautan api yang sangat gelap, api yang dipanaskan sampai 3000 tahun lebih gitu. Apinya sampai berwarna gelap gulita. Ketika daging masuk ke sana, langsung kita bisa merasakan panasnya tapi tidak mati. Kita bisa bayangkan bagaimana siksanya api neraka. Fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Hari itu seseorang tidak pernah membayangkan siksaan yang paling berat kecuali siksaan neraka. Kita di dunia, seorang paling kejam di dunia, siksaannya paling kejam, lebih berat siksaan di neraka. Belum ada apa ya. Kalau kita bisa menghadirkan dua ini, pengen surga, melihat surga dan juga takut dengan neraka. Kalau kita bisa hadirkan ini, maka itu akan membantu kita bisa continue dalam ibadah. Ini insya Allah dengan kita continue akan kita meraih memudahkan kita untuk meraih surga Allah. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.